Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan akademis IAIN Parepare, kembali lagi kita berjumpa di Bincang Akademia yang diselenggarakan oleh Humas IAIN Parepare. Hari ini Insan Akademis IAIN Parepare untuk di tahun 2022 ini, kali ini Bincang Akademia hadir untuk membahas terkait tentang hasil riset penelitian para dosen yang ada di IAIN Parepare di tahun 2020 dan 2021. Nah, ini adalah kali pertama kita untuk berjumpa. Ini adalah kali pertama kita untuk berjumpa di Bincang Akademia yang membahas tentang riset penelitian ini. Untuk selama 1 tahun ini, selama 2022, jadi kita akan terus membahas terkait tentang riset-riset yang sudah dilakukan. Nah, hari ini, alhamdulillah, salah satu peneliti di tahun 2020 sudah kita undang, yaitu Bapak Nahrul Hayat, MIKOM. Jadi beliau ini adalah salah satu peneliti yang mendapatkan dana hibah penelitian itu di tahun 2020. Nah, alhamdulillah juga beliau sudah hadir bersama kita hari ini. Bagaimana kabar Pak Narul? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa ini kita harus tetap semangat Pak Narul. Siap. Ya, jadi Pak Nahrul ini kebetulan di tahun 2020 itu mengangkat sebuah, ini sangat menarik ini karena kalau kita berbicara tentang penelitian diangkat oleh Pak Nahrul ini, di sini Pak Nahrul pada saat itu penelitian interdisipliner Pak Nahrul ya. Interdisipliner. Ya, yang kemudian diketuai oleh Pak Dr. Sainal pada saat itu. Di sini fokus kepada penelitian yang mengkaji terkait tentang Pilpres dan representasi agama dalam kontestasi semiotika komunikasi dan politik hukum Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Nah, ini yang menariknya karena ketika kita bicara tentang Pilpres di tahun 2019, kita semua mungkin masih hangat diingatan insan-insan akademis terkait tentang apa isu yang marak terjadi di pemilu 2019, yaitu salah satunya adalah terkait tentang isu disposisi dalam hal agama. Nah, penelitian yang dibahas oleh Pak Nahrul dan Pak Sainal ini akan setelah diteliti di sini berbicara tentang bagaimana sih semiotika komunikasi yang bisa tergambar dalam dalam representasi agama ketika agama itu dimasukkan dalam hal politik. Nah, kalau saya boleh ngobrol-ngobrol sedikit Pak Nahrul, ini sebenarnya daripada saya terlalu banyak untuk menerka-nerka, lebih baik kalau kita langsung saja tanya narasumbernya. Jadi apa sih yang sebenarnya melatar belakangi sampai Pak Nahrul dan Pak Ketua ini mengambil judul penelitian, mengangkat tema penelitian terkait tentang Pilpres dan representasi agama? Baik, izin lepas masker saudara. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang di podcast Bincang Akademia IAIN Parepare. Ini saudara Bro Taufik Syam ini saya kira adalah figur yang tepat untuk memandu perbincangan akademia dengan kemasan yang segar seperti ini, segar dan serius juga. Baik,
latar belakang ya. Iya. Jadi kalau secara kronologis penelitian ini sendiri diusulkan pada tahun 2019, tapi karena ada persoalan pandemi sehingga tertunda di tahun 2020, sehingga pelaksanaannya tahun 2020. Nah, tapi tetap saja bahwa di tahun 2020 itu peristiwa Pilpres di tahun sebelumnya itu masih hangat menjadi perbincangan masyarakat dan juga masih menjadi daya tarik dalam pemberitaan di media-media mainstream. Nah, kalau saya boleh meringkas, ada dua aspek sebenarnya yang menjadi latar belakang. Pertama dari aspek kondisi sosial politik di masyarakat, dan yang kedua dari segi tren kajian ilmiah di bidang komunikasi dan hukum itu sendiri. Jadi kalau kita melihat bahwa dari kondisi sosial politik di tahun 2019 itu banyak penelitian, termasuk yang dilakukan oleh salah satu peneliti dari Indonesia, Siti Farida bersama Jericho Matias, bahwa memang ada eskalasi polarisasi politik sebagai imbas dari Pilkada 2017 yang mengandung sentimen agama. Jadi ada semacam eskalasi, ternyata rivalitas kandidat di Pilgub itu menjadi semakin meningkat polarisasinya, pembelahannya di momen Pilpres 2019. Nah, ini yang pertama, bahwa ada semacam babak baru dari polarisasi berbasis isu agama dalam kontestasi politik di Pilpres. Yang kedua, memang dari aspek kajian ilmiah, berbagai penelitian baik itu di dalam negeri dan luar negeri itu berusaha untuk melihat interrelasi antara politik dan agama. Ini perbincangan yang tidak pernah sepi dari pengkajian para ilmuwan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Di Eropa misalnya, seperti Immanuel Libertai itu membuat tulisan Path of Research in Religion and Politics, dan melihat bahwa ke depan penggunaan sentimen agama dalam kontestasi politik di berbagai belahan dunia semakin meningkat. Jadi memang peneliti di Eropa pun melihat gejala yang serupa dengan amatan yang ada di dalam negeri. Demikian juga beberapa ilmuwan sosial politik di Amerika Serikat yang membuat artikel artikelnya itu yang berhubungan juga dengan penelitian tentang politik dan agama, yang melihat bahwa ini gejala yang semakin meningkat di era digitalisasi ini, di era kebebasan ekspresi melalui sosial media ini. Nah, itu dua hal yang melatar belakangi, dan saya memutuskan untuk mengambil penelitian ini, mengkaji Pilpres dan bagaimana representasi agama di dalam kampanye-kampanye Pilpres tersebut, karena saya basisnya komunikasi politik dan saya kerjasama dengan Bapak Dr. Zainal untuk melihat dari sisi politik hukumnya. Baik, kalau kita bicara terkait tentang eskalasi yang terjadi, ada perluasan konflik lah setelah pasca Pilgub DKI Jakarta kemudian masuk di Pilpres 2019. Ini yang mau saya coba diskusikan sama Pak Nahrul. Kira-kira menurut Pak Nahrul di masa Pilpres 2019 apakah politik itu sudah lagi tidak bersifat top down misalnya karena ada intervensi partai, tapi dia lebih kepada bottom up karena dia sifatnya agama ini kan dia sifatnya akar rumput. Nah, apakah ketika Pak Nahrul meneliti terkait tentang Pilpres itu yang cenderungnya di 2019 itu apakah dia masih ada politik partai politik yang mencoba untuk memainkan itu, atau memang ini murni dari suara-suara dari grassroots itu? Kalau saya melihat ada semacam gejala reciprocity, timbal balik. Kalau kita dikotomikan antara kelompok elit dan kelompok grassroots gitu ya, ada semacam reciprocity. Misal dari temuan LIPI, penelitian LIPI di tahun 2018 bahwa isu SARA menjadi isu yang sangat sering dimainkan oleh para elit dalam mengkampanyekan dalam kegiatan-kegiatan kampanyenya. Betul. Dan apa sih istilahnya itu? Persekusi. Persekusi masyarakat itu
Menurut temuan LIPI pada tahun 2018 itu ada 67,6% itu disebabkan oleh isu sara, termasuk agama. Jadi kalau seperti itu berarti ada semacam reciprocity dari pihak elit dalam komunikasi politiknya, termasuk dalam kampanye resmi itu sering menggunakan simbol-simbol agama dan sentimen agama, dan masyarakat juga sudah mengakar sentimen agama dalam menyikapi perbedaan-perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan kalau misalnya kita merujuk ke penelitian saya, karena sebagai objek penelitian saya adalah Twitter. Ya, Twitter. Twitter, karena menurut CEO Cyrus Network itu bahwa para elit itu media sosial yang paling sering digunakan oleh para elit dalam hal ini politisi nasional dalam melakukan kegiatan komunikasi politik betul. Adalah Twitter. Betul. Maka saya menganggap di era digital dan sosial media ini saya memilih Twitter sebagai objek kajian. Dan memang dari keempat akun kandidat Pilpres, baik itu Jokowi Dodo, Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang menjadi pasangan kandidat Pilpres tahun 2019, dalam setiap akunnya itu banyak ditemui simbol-simbol agama dan narasi-narasi tentang agama. Iya. Dan ini bersambut oleh masyarakat berdasarkan dengan tanda quote-unquote target pasar dari isi kampanye itu. Kalangan Islam mana yang masing-masing mereka coba target dalam setiap pesan-pesannya. Ya, seperti itu. Iya, menarik betul ya. Jadi saya ingat kemarin ini waktu ketika Pilpres 2019 ada kemarin yang sempat viral itu yang ini yang penyanyi yang perempuan ini yang dia melantunkan puisi yang doanya sama itu ketika Rasulullah menghadapi perang Badar. Yang dia bilang katanya berdoa kemudian mengatakan bahwa jangan sampai kita kalah karena nanti akan diambil oleh negeri ini akan dipimpin oleh orang kafir, ceritanya seperti itu. Nah, apakah yang seperti itu sebenarnya adalah bagian dari semiotika politik yang seperti itu, Pak Narno? Iya, bagian dari semiotika politik, dan tentu kalau kita masuk dalam komunikasi politik bagian dari teknik propaganda kan. Teknik propaganda bagaimana menggunakan teknik transfer nilai-nilai agama ke dalam kepentingan-kepentingan politik. Ya kan? Berusaha mengkomparasikan atau mengilustrasikan situasi-situasi yang politis dengan merefer kepada peristiwa-peristiwa keagamaan, ya kan? Ya. Ini sangat bisa menjadi bias sebenarnya, karena bisa menjadi multi interpretasi bagi halayak yang mendengar. Jadi ini baiknya dihindari, kalau saya dihindari karena dapat mempertajam polarisasi yang sudah pernah ada. Perlu saya sampaikan di sini, Bro Taufik, bahwa hasil penelitian saya, kalau boleh saya menyimpulkan, bahwa masing-masing kandidat dalam Pilpres itu, Jokowi Ma'ruf dengan Prabowo Sandi, berdasarkan analisis semiotika saya melalui akun-akun Twitter para kandidat tersebut, baik itu yang bersifat teks verbal maupun teks non verbal, ada semacam perbedaan yang signifikan dari kalangan positioning representasi Islamnya. Ya, coba yang verbalnya kayak jadi gimana? Jadi kalau misalnya pasangan Jokowi Ma'ruf representasi Islam yang coba diperlihatkan melalui akun Twitternya itu adalah representasi Islam Nahdiyin. Iya, karena di berbagai gambar-gambar Twitter yang diupload oleh Jokowi misalnya itu memperlihatkan kedekatannya dengan ulama-ulama Nahdiyin, pesantren-pesantren kalangan Nahdiyin. Sementara di sisi lain, kalau kita amati representasi Islam yang diperlihatkan, coba dicitrakan oleh pasangan Prabowo Sandi itu adalah Islam oposisi. Dalam artian Islam Nahdiyin yang kalau kita peras lagi adalah Islam kelompok Habib Rizik dan alumni 212, para alumni Aksi Bela Islam. Itu terlihat dari kedekatan mereka dalam gambar-gambar Twitter yang diupload berikut narasi-narasinya. Meskipun ada catatan lain bahwa selain isu agama, misalnya Joko Widodo ini juga
gencar di akun Twitter selama masa kampanye Pilpres 2019 juga gempar banyak memberikan kesan terhadap dirinya bahwa beliau adalah bapak infrastruktur, jadi bukan sekedar isu agama. Sama dengan Sandiaga Uno, banyak juga mengulas isu ekonomi, tapi tetap saja isu ekonomi umat istilahnya. Jadi masih menarik-narik simbol agama dengan frase atau istilah ekonomi umat. Nah ini yang menarik ini Pak Narul, ketika pasca Pilpres 2019 rata-rata yang tadi disampaikan itu bahwa Islam oposisi yang cenderung mendukung kelompok pada saat itu Capres Prabowo dan Sandiaga ini, beberapa setelah itu kan kemudian terjadi contoh misalnya kayak pembubaran FPI pada saat itu. Nah kemudian juga beberapa tokoh-tokoh yang ada di balik aksi 212 itu kemudian terlibat dengan beberapa kasus. Nah, apakah ini adalah imbas dari politik yang merepresentasikan agama itu pada akhirnya dianggap bahwa orang-orang yang orang-orang yang berada sebagai Islam oposisi ini artinya dia pada akhirnya menjadi musuh dari pemerintah pada saat dikala seperti apa menurut? Ini yang kemarin hal sebenarnya ini memang muncul dalam perbincangan di masyarakat. Tapi sebagai pengamat yang kita punya metodologi dalam menyimpulkan, misalnya status tersangka Habib Rizik yang notabene ketua FPI dan juga Munarman sekarang sebagai sekretaris FPI itu, tentu itu adalah peristiwa hukum. Tapi banyak spekulasi politik di baliknya. Nah, tentu misalnya menjadi beralasan dan semacam punya latar belakang narasi politik ketika misalnya ada saja orang yang mencoba menghubungkan antara posisi oposisi kedua tokoh di masyarakat dengan kasus-kasus hukum yang sedang menjerat mereka. Ya, sementara kan beberapa yang dianggap sebagai orang-orang yang sempat membela yang berada di posisi Jokowi pada saat itu, beberapa kasusnya malah tidak muncul. Nah, itu yang beberapa orang menimbulkan asumsi bahwa kalau kita tidak ada di pihaknya pada saat itu presidennya, kita nanti akan dibuka kasusnya. Tapi kalau memang pendapatnya tadi Pak Narjo masuk akal bahwa memang ini adalah konsekuensi hukum yang harus mereka tanggung karena ada pelanggaran hukum yang mereka lakukan pada saat itu. Jadi ini juga setidaknya insan akademis yang pare-pare ini kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda bahwa kasus yang menimpa Habib Rizik, kemudian beberapa pentolan-pentolan yang terlibat di 212 yang kebetulan juga mendukung pada saat itu Prabowo, ini adalah murni bahwa adalah kasus hukum, bukan hanya semata-mata ada asumsi bahwa ini karena sudah bisecting. Nah itu tadi yang disampaikan oleh Pak Narul. Nah, terakhir mungkin Pak Narul, kalau menurut Pak Narul nanti, ini kan Pilpres dekat lagi 2024 ini. Nah, apakah sentimen-sentimen agama masih akan muncul di pertarungan Pilpres 2024 ini? Jawaban jelasnya masih. Persoalan lebih parah atau tidak ada media. Banyak faktor yang bisa menentukan, misalnya jumlah kandidat. Ketika misalnya kandidatnya masih dibatasi oleh presidensial threshold 20%, kemungkinan cuma 2 pasang kandidat, polarisasi tetap terjadi. Nah, yang kedua, sikap politik dari elitnya juga. Jadi memang agama dan politik itu susah dipisahkan. Tapi karena misalnya bahkan partai banyak menggunakan simbol agama seperti Partai Persatuan Pembangunan menggunakan Ka'bah misalnya. Jadi bukan persoalan substansial sebenarnya penggunaan simbol itu, tapi bagaimana simbol-simbol agama ini tidak menjadi sesuatu yang diutamakan, tetapi nilai-nilai agama yang menjadi sumber nilai di dalam kegiatan-kegiatan dan kebijakan, misalnya kegiatan politik dan kebijakan politik, bukan sebagai komoditas politik. Sama dengan jadi kalau ada yang mengatakan ada politisasi agama, di sisi lain juga bisa jadi ada politisasi Pancasila. Iya, politisasi Pancasila ini bisa terjadi ketika misalnya perbedaan pendapat itu bisa dihakimi dengan Pancasila atau tidak Pancasila.
ketika misalnya ada suara-suara kritis terhadap pemerintah, langsung diberikan label anti Pancasila. Ini politisasi Pancasila juga, karena tidak secara substansial dan tidak secara rasional menjabarkan yang mana yang anti Pancasila, yang mana yang Pancasilais. Hanya menjadi strategi propaganda dan juga ya semacam strategi name calling, labeling yang sering digunakan para buzzer dan juga influencer oposisi. Oposisi juga punya buzzer ya, para buzzer oposisi juga ada yang juga menggunakan itu. Jadi ke depan saya kira politisasi agama atau representasi agama dalam kancah politik kita masih akan terjadi. Karena kalau kita melihat seharusnya pendukung Prabowo dalam hari ini alumni 212 seharusnya karena Prabowo masuk pemerintahan seharusnya dia tidak beroposisi. Iya, betul. Karena dukungannya orang yang didukung sudah bagian dari Prabowo sudah menjadi bagian dari pemerintah, tapi memang DNA oposisinya tetap dipertahankan. Dan ketika misalnya yang sifatnya prinsipil seperti ini, bersifat gagasan seperti ini, kehilangan tokoh, dia akan mencari tokoh lain. Nah, hari ini publik sudah mencitrakan bahwa Anies Baswedan misalnya muncul sebagai figur yang dielulukan oleh sebagian dari oposisi, kan seperti itu. Ya, jadi dia akan muncul sebagai figur baru yang menjadi patron dari beberapa kalangan oposisi, termasuk Islam oposisi dan berpikir saya sebutkan. Dan ya, efektivitas penggunaan media digital juga masih semasif yang 2019. Ya, semasif. Ya, mungkin di lain waktu kita bisa kaji terkait aspek hukumnya, karena saya kira ini terpisah. Iya. Perlu juga latar belakang keilmuan yang cukup untuk itu. Tapi yang saya boleh tambahkan pengalaman saya, karena yang menjadi informan saya, selain melakukan analisis semiotika, saya juga menggunakan beberapa informan, termasuk profesor komunikasi dalam hal ini Habib Cangara, kemudian ketua partai seperti ketua Pansulsel, dan juga anggota DPR RI Ashabul Kahfi, saya sebutkan namanya, kemudian ketua Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan PKB Asor Asad. Jadi kalau saya melihat memang ada masalah dalam termasuk Bawaslu, saya juga menjadikan informan kampanye yang mengandung isu sara, dan kalaupun ditemukan prosesnya itu bisa sangat panjang, bisa sampai 14 hari lebih misalnya, dan kasus itu bisa jadi mengambang lagi. Ini keluhan dari Bawaslu yang tergabung dalam Gakumdu. Dalam proses pemilu itu memang perlu ada semacam pembaruan dan penegasan hukum yang mengatur konten-konten sara di sosial media. Baik. Jadi Insan Akademisi Parepare, sangat menarik perbincangan kita hari ini. Ini setidaknya membuka cakrawala berpikir dari kita terkait tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di tahun 2019, pemilu tahun 2019 itu, melalui penelitian Pak Nahrul tadi yang dipaparkan. Di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa terjadi pemanfaatan isu-isu agama yang dalam hal ini terkait tentang tujuan-tujuan yang sifatnya politis, dan dari pemaparan Pak Nahrul tadi ini kita bisa melihat bahwa ternyata ada dua kubu yang kemarin sempat muncul. Yang pertama ada yang pro, kemudian ada yang menyatakan itu sebagai oposisi Islam yang sifatnya oposisi. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Pak Nahrul di Bincang Akademia sore ini. Jadi untuk selanjutnya nanti kita akan mengundang beberapa lagi narasumber yang untuk membahas penelitiannya. Baik, Insan Akademis yang Parepare, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya selaku host di kegiatan Bincang Akademia sore hari ini pamit undur diri. Bila kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.